Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali teman-teman dimanapun berada. Terima kasih sudah bagi teman-teman yang sudah hadir di dalam live streaming saya pada malam hari ini. Kami pet bentar ada telepon dulu. Lord Said apa ya? Alhamdulillah senang lihatnya. Sapoku syukur YouTuber bisa bertemu Kopdar, mantap-mantap. Jadi saya live streaming lewat Facebook dulu. Saya live streaming lewat Facebook juga. Oke, jadi teman-teman yang berdomisili di wilayah Amarang, tepatnya yang ada di seputar Tanah Lili, Tompok Bulu, bisa merapat. Oke. Oh, di situ apa di dalam? Hah? Di sini aja kayaknya, Di. Ini anunya, HP-nya. HP-nya. Ada yang siapa? Ada yang siapa? Kita makan bersama. Oh, makan bersama boleh. Jadi kita lempar aja ini dulu ya, dalamnya. Boleh. Nah, ini guys, ini namanya kopdar. Siapa yang mau kopdar sini? Oke. Iya. Oke. Mantap. Jadi saya live di Facebook ini. Oh, Nah, kebetulan di Facebook banyak anak-anak di sini. oh. Iya. Tompok Bulu, Tanah Lili, banyak tuh dekat-dekat semua dari sini. Nah, ini ada satu yang sudah hadir. Open do. Ini Ini apa namanya? Ini beda bumbunya, Bang. Beda bumbunya ini. sama Sidamar. Sidamar. Iya. Kalau Sidamar, dia pakai wijen. Kalau ini pakai minyak bawang. Nggak kelihatan, cuy. Nah, biar kelihatan. Ayo makan. Makan. Oke, sih. Nah, gini. Mana Kak Arken? Oh, Kak Arken tuh ada tuh. Tambah ya Om Kiku biar kenyang. Oke, kita makan. Kita makan bersama. Jadi kemarin waktu di warungnya Bang Damar itu saya sudah coba yang level 8. Jadi malam ini saya coba pesan yang level 9. Bagaimana sih? Nah, ini gorengannya ada juga nih. Disikat saja. Jadi untuk teman-temanku yang Fitri-Fitriani pesan 10 porsi banyak sekali sih Kak. Dia lokasi ini sih Kak di daerah Pasar Amarang. Jadi untuk teman-teman yang berdomisili di Tompok Bulu atau Tanah Lili, kalau biasa ke Pasar Amarang, tidak jauh dari Pasar Amarang itu arah jalan menuju ke Tompok Bulu, kita bisa menemukan di situ mie pedas. Mie pedas mie ayam ya. Mie pedas Bandung. Ya, kita dapat mie pedas Bandung yang kalau dari pasar menuju ke Tompok Bulu itu lokasinya di sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan cita rasanya silahkan langsung saja. Makan. Nah, PKS. Lord Arkan, kita pulang aja, kita enggak diajak. BKS. Bismillahirrahmanirrahim. Beda rasanya memang. Kalau dibandingkan sama yang si Damar, dia pakai wijen.
Geser HP biar kelihatan semua. Oh, geser kemana? Bang Maulana. Nih, kelihatan. Ya. Oke. Kang Adi, ceria, halo, halo juga. Makan, makan. Makan-makan dulu deh, anu. Istilahnya mukbang, mie pedas. Yang Level 9. mau tambah lagi kurang garam apa bagaimana? Sudah mantap ini. Waduh. Gue sampean juga ini ke sini ya. Iya ya. Saya tinggal di sekitar di PTB duduk aja. Dari sudah 1 jam itu duduk. Sudah ada orderan ini. Saya buka YouTube pakai itu dan wartawan itu. Ya. Program sudah apa ini ya? Cuma baca ya, jadi pengen lo mipet. Oh iya Mi, ayo. Merapat. Kaci Andalang, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Aris Sandi Esa Putra. Aris Sandi Esa Putra masih di daerah anu kah tinggalnya? Apalagi namanya teh? Daerah Marsu ya. Kalau tidak salah tinggal di daerah Marsu di. Rek 24. Oke, siap. Terima kasih Kak Adi. Jadi untuk teman-teman semua, teman-teman saya di Facebook, kalau penasaran dengan mie pedas Bandung bisa kunjungi YouTube-nya yang ini, yang di samping saya ini. Halo guys. Apa nama anu Kak? Mie pet ya? Mie pet. Apa-apa kelebihan menurut abang ini? Apa yang menonjol di mie pedas Bandung ini menurut kita? Rasanya ya. Rasanya. Iya sih, rasanya memang. Kalau cari rasa yang seperti, kalau Damar banyak rasa yang seperti yang dijual di Damar tuh. Kalau ini nggak ada. Nggak ada, cuma di sini doang, sama di Kasih Kebo. Kalau yang kasih kebo siapa itu yang jual situ? Itu teman juga, sama dia orang sini, Matahin. Orang Bantaing. Orang Matahin. Siap bang, sekarang tinggal di Racita Garden 2. Jangan sungkan mampir Jangan terus. dihabisin, sisain buat saya. Ternyata YouTube bisa mempersatukan kita. Oh iya betul. Itu hari buat scroll video aja. Pakai akun Bang Kiko itu nggak salah ya. Pakai akun apa pertama ya? Itu akun budaya atau Bang Kiko? Pertama gabung di kita. Bang Kiko. Oh Bang Kiko yang ini ya. Jadi scroll video dapat nggak masuk. Sekedar iseng untuk komen. Ini ternyata di Makassar tinggal. Itu di Makassar di mana dulu jualnya? Pertama jual dulu di Goa. Pindah lagi ke Dayak, udah pindah toh. Pindah lagi ke Juanda. Ini baru di sini memang. Ya di sini 3 tahun ini. Di sini. Ya. 3 tahun. Udah balik begitu. Iya. Sudah mulai keringat, mulai keringat dingin. Warti Tila Channel, assalamualaikum host. Waalaikumsalam. Baru saya cek tadi, cek di map, oh ternyata Pasar Tamarang. Kan, jauh dari sini cuma Dekat tuh. Berapa kilo itu? dekat sekali 10 kilo. 10 kilo dari PTB tadi.
Bang, bagi dong mie ayamnya. Ayo Kawarti. Mur, Bang makan apa tuh enak kayaknya? Mie pedas. Makan mie pedas. Mur. Kalau untuk lihat ini sendiri saya juga baru-baru. Yang lama. YouTube. Oh, Baru juga. Dulu pernah coba-coba untuk live streaming di TikTok. Sepi terus. TikTok saya enggak ini, Saya- banyak peraturannya. Terlalu ini ketat sekali. Merokok, anak kecil lewat, bahaya. Oke. Alhamdulillah mau tambah, Bang. Hah? No. Kalau semakin ke bawah kan semakin asin memang, jadi harus diaduk terus diaduk. Iya, betul. Dan ini membuat keluar keringat. Itu sama social oke saya juga belum ketemu itu. Sosial oke. Iya, itu orang Goa dia. Orang Goa dia. Nah, dia kerja di Tanah Ikang. Kayaknya update circle gitu. Aslinya jadi lapar katanya Bang. Alhamdulillah. Nah, oke, sudahan dulu ya live streamingnya ya. Oke, atau mau tambah lagi live streamingnya? Sudah berapa jam? 2 jam. Iya. Dia siapa Bang? Ini Bang Kikuk ya, Bang Kikuk yang teman kita. Vanessa. Siapa yang bertanya kan? Vanessa. Oh Vanessa, saya Bang Kikut. Halo. Halo, saya Bang Kikut ini. Masa lupa? Raymond Lumajang, what are you eating? Oh, mie pedas, Raymond ya. Mie pedas. Kalau ada nih orang datang pakai bahasa Inggris, sakit juga kalau ada saya. Bagaimana mau balas ini? Komen? Sama saya juga begitu. Pusing. Cuman ada yang bantuin di sini kan. Arken, Iya, tadi saya live, Arken yang bantu terus jawab. ya betul. Ini Arken nggak gitu guys ini ya. Dia terus yang bantu jawab. Apa ke satu tahu dia jawab kamu ya? Tentu Loli, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Naila YouTube, halo Pak, halo juga Pak. PKS di mana eueuh? Teraku eueuh halo bakane. Seta Purnama. Kalau saya di Facebook juga sudah monet, cuma ada pernah pelanggaran. Ternyata itu dulu saat mau live kan saya bagikan linknya di Facebook juga. Ada pelanggaran di Facebook, Oh, jadi nggak bisa. nggak bisa bagikan link. Oh, berarti kalau ada pelanggaran itu Ditangguhkan. ditangguhkan monetnya. Oh, pantas. Ditangguhkan ini monetku, tapi tetap karena saya berasa semakin sering kita bikin konten itu tangguhannya nanti dilepas sendiri. Dulu kan ada pelanggaranku begitu juga, tapi nggak kupikir. Tapi itu algoritmanya sama kayak ini nggak, maksudnya sama YouTube? ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Maksudnya saling kunjung, Iya, ada. saling komen. Ada. Oh, Ada juga itu. saya nggak terlalu ini Facebook, nggak terlalu didalami. Saya juga. Saya itu lebih di YouTube karena kan sudah 2 monet. Ya, kalau YouTube itu lebih apa ya? Susah, unik, Iya. harus memang kreatif gitu. Anu juga di YouTube itu lebih mudah ditemukan video-video lama kita. Asal Nah. kita ingat apa yang pernah ditulis di dalam deskripsi Ya, atau
judul. Nah, Kalau Facebook nggak bisa. nggak bisa ya. Kalau sudah 1 tahun yang lalu, kalau tidak scroll itu lama sekali baru bisa didapat kalau Oh. karena harus scroll. Tapi video yang tahun lalu itu bisa timbul lagi kalau Ya. di YouTube ya. Enggak, bukan maksudnya begitu. Maksudnya itu saat kita di YouTube Studio kan, kan istilahnya kalau di Facebook itu ada YouTube Studio. Jadi saat kita di YouTube Studio masuk di video ada pencarian. Oh iya iya iya. Jadi kalau kita melakukan pencarian di situ, yang penting kita mengingat di judul itu apa yang pernah saya tulis atau di deskripsinya. Tulis saja itu maka akan muncul semua video-video kita yang ada di deskripsi itu. Walaupun 10 tahun, 20 Ya walaupun 10 tahun. Ya, mantap mantap. Jadi lebih gampang untuk mendapatkan video lama kita. Tidak mesti scroll ke bawah sampai capek. Kalau di Facebook kita mencari lebih banyak muncul videonya orang. Ya. Unik Facebook itu YouTube itu. Cuman ya saya lihat aja keadaan seperti ini. Ya, tapi kalau tidak bisa dipungkiri bahwa kalau untuk penonton di Facebook sendiri, artinya warganya Facebook itu banyak Pasti. karena rata-rata ibu apa dan segala macam ada semua Facebooknya kan. Ya ya. Berbeda kalau YouTube ya orang kalau kita lihat kok itu saja yang datang. Ya, betul. Paling kalau umpama ada yang baru datang 1, 2 Ya betul. yang baru. Nah itu saya mau tanyakan nih sekalian ketemu ya. Itu kan algoritmanya itu. Kita ini bisa keluar nggak dari lingkaran itu? Contohnya begini, saya berkunjung sama Bang Cukup berkunjung sama si A, si B, si C. Besoknya seperti itu lagi, besoknya seperti itu lagi kan. Nah maksudnya bisa nggak keluar dari lingkaran itu? Caranya apa? Nah saya belum tahu seperti itu. Kalau saya sih begini, sering-sering saja scroll begitu, maksudnya saya begitu. Kita scroll video-video live yang bukan teman, yang belum berteman. Masuk lagi di situ, saya masuki semua. Apa disebutnya itu ya? Apa itu? Jadi muter-muter terus kita ini di sini. Kalau enggak dari Manis ke Bang Kiku, kalau enggak Bang Kiku ke siapa lagi, Iya. terus aja muter. Tanpa kita sadari kan. Tapi begini juga, ini kan sebenarnya kita itu secara tidak sadar terbentuk sebuah komunitas. Nah itu ada positifnya juga. Nah, jadi misalnya kan kalau ada lagi masuk, menambah lagi, itu lagi umpama pertama ada 8, ini kita harus 8, terus ada lagi masuk 9, 10, begitu di modelnya. Oh mungkin begitu modelnya ya. Begitu modelnya. Jadi ada lagi masuk 1, terus tambah lagi. Nah seperti kemarin saya live, ada masuk berapa orang itu, 4 ke 5 yang baru. Ah itu lagi yang ada tambahan lagi di komunitas. Jadi saling terkait. Paling terkait. Karena kan begini, anggaplah ada yang masuk baru di kita. Kebetulan saya lihat, saya berteman. Jadi nanti dia itu apakah dia yang live atau saya yang live, tentu berkunjung ke dia. Kayak gitu. Melebarnya sih seperti itu. Iya. Melebarnya nanti seperti Tapi itu. yang ada pertanyaan lagi, yang jutaan subscriber sekarang di mana? Nah, yang kita subscribe. Ya nggak ada muncul ya. Nggak ada muncul di antara lingkaran kita. Apakah memang lingkaran kita ini belum Tambah. mengembang? Nah, belum ngembang. Kita sendiri mungkin ya belum. Jadi lingkaran kita ini masih kan namanya kita baru semua di situ kan. Kita baru berapa bulan lagi live streaming? Paling 5 bulan. Nah, jadi tentu yang kita itu disebar ke mereka yang sekelas dengan kita. Nah, itu poinnya. Poinnya. Poinnya iya begitu. Jadi nanti juga bakalan akan disebar ke penonton yang mungkin sesuai dengan lamanya kita di live streaming. Bagus nih kita ketemu nih, maksudnya ada bayang-bayang saya. Karena juga saya berpikir
kalau terus seperti ini 10 terus, ini yang ada yang live, kalau dia live sampai ratusan pengunjungnya malah stay di situ nonton. Kira-kira letaknya pasti ada sesuatu yang menarik kan? Jadi yang perlu kita permantap dulu ini adalah karakter dari akun kita ini. Oke. Nah, makanya kita harus membuat karakter dulu akun kita. Karakter akun kita kan kita sendiri. Jadi kita harus memberikan informasi ke penonton kita bahwa Mipet ini suka memberikan edukasi. Jadi di pikiran mereka Mipet kalau butuh edukasi kita kan. Iya. Semacam edukasi mie, Ya, makanan lah apa ya contohnya yang berbagi itu. Oke. Karena memang gini ya bang, saya live streaming seperti sekarang ini nggak lah, baru-baru mungkin ada sekitar 1 bulan. Kedua. Jadi maksudnya kok saya jadi semakin ini ya, Suka saya. ya Lagi senang ya. Ya. Sama-sama. jadi semakin bersatu sama YouTube. YouTube. Jadi dari dulu saya nge-YouTube kok baru sekarang saya merasakan kok ini kok jatuh hatinya Ya. kayak gini gitu. Lebih Iya. enak rasanya. Lebih plong, bisa dibawa kemana-mana, ringan aja gitu. Dulu waktu sebelum saya sering live juga, palingan kita buat video VOD, video on demand kan, video stream, kita edit. Tapi itu karakter dari akun kita itu kurang dapat, karena itu kayak ada settingan di situ. Kan kalau video biasa bisa di setting. Ya. Tapi kalau live streaming kan mau setting bagaimana modelnya? Ya betul, Langsung ini. langsung kelihatan nggak bisa di apa namanya. Jadi Bisa kalau orang pemarah saat ada live stream, saat ada komentar tidak enak, langsung dia marah. nggak naik. Nah, ini sih. Biasa dulu saya belum tahu. Ada yang komentar gini, ternyata saya tapi sekarang bisa mengendalikan ada si A, si B, si C. Malam leting. Selamat malam Rizka Junaidi. Jangan ngomongin live streaming, katanya saya trauma 9 jam. PKS itu live streaming 9 jam. Sebenarnya begini, kita kalau menurut saya jangan teman-teman biasakan untuk live streaming tanpa ada apakah menyapa atau membiarkan saja akun kita begitu saja. Artinya begini, jangan sampai nanti mindsetnya mungkin kita mau dipegang tayang. Jadi ada 10 orang teman yang siap menonton video kita, dia putar juga sambil tidur. Makanya kita tetap on, live-nya tetap on, tapi kita tidur. Iya. Nah kan ada biasa kadang begitu. Jadi begini, sepakat ini, misalnya 10 orang. Saya dulu untuk malam ini, saya pasang kamera begitu saja, kalian nonton, tidur saja, putar saja di situ. Nah, ya, tidur. Nah, jadi kan oke lah kalau 10 itu kita saling mengerti, tapi kalau ada yang datang, ada yang datang menyapa tidak ada. Jadi umpama saya datang, ada yang lain subuh, halo host, halo host, lagi lama. Jadi di pikiran saya, dimensi saya sudah umpama anggap namanya PKS, PKS ini bukan begini aja. Jadi itu yang mindset saya. Nanti kalau muncul di beranda lagi, mindset itu muncul lagi. Cuma ini. Iya. Nah justru itu bang ya, saya pernah sekali apa 2 kali pernah seperti itu, tapi kebanyakan nggak pernah. Jadi pikiran saya begitu, kalau seumpama datang teman-teman, saya kaget, kok nyepet kok begini, gitu, live streaming kan? Iya. Ya setidaknya apa kayak yang bergerak, misalnya kita jalan-jalan kayak gitu. Jadi kan begini, itu mindset yang perlu dibangun dulu kepada penonton kita, karena saat mindsetnya begini, mindsetnya anggaplah
saat saya berkunjung dari punya Bang Nipis ini, saya merasa senang. Di sini ada bisa bercanda-bercanda di dalam situ. Ya betul. Jadi saat scroll YouTube, tiba-tiba ada pemberitahuan Nipis live streaming. Karena mindsetnya sudah positif, langsung muncul. Ya, betul. Kan di pikiran kita, wah. Tapi para pemula yang lain kayaknya nggak pada sadar itu. pada Cuman yang dipikirannya cuman ngejar GT ya. Ngejar ditambah subscribe juga. Ya betul ya. Nggak Jadi sadar, kita juga ya. harus sama. Kalau saya, makanya saya ada itu strategi saya pakai HP saya untuk nonton sama subscribe ya. Nah, jadi saya pakai strategi itu karena memang tidak bisa dipungkiri teman-teman yang berkunjung ada kemungkinan berharap seperti itu. Ya. Harapannya bisa menambah subscribe Ya. seperti itu. Yang paling yang paling utama itu. Terus kedua ya, menurut ini biasanya kan seru nih apa nih gitu kan. Jadi membentuk karakter channel kita itu memang nggak mudah, susah sih. Jadi semua berjalan seiring berjalannya waktu. Jadi saling juga info. Saling info. Misalnya kemarin waktu di live-nya teman itu ada pembahasan membahas channel orang. Jadi begini, kalau teman-teman ada di situ yang komen, teman-teman kalau memang mau terkait edukasi ya berkunjung saja di channelnya siapa itu, ada Nadula Cedel Bang Cedel Bang Cadel. Cadel Gebo ya apa? Ya, betul. Cadel Gebo. Tapi kalau ini Cedel Gebo saya perhatikan sudah berkata. Jadi memang artinya mindsetnya mereka itu sudah berpikir kalau butuh penjelasan nanti ke sana. Ya. Jadi saat mereka tiba-tiba terkendala di Mentok. pikir aja itu langsung bangun saya. Langsung brengkot. Nah, sama ini nanti kalau sementara pusing ada mie, tapi kita tidak tahu mau di mie ini mau diolah bagaimana. Di pikirannya mungkin. Ya. Nah, sama halnya saya butuh karakternya itu saya jadikan sebagai ojol. Karakternya ini. Kalau ada yang mau nyasar kan? Kalau ada yang bingung bagaimana cara ini, cara itu, Ya, kan betul. ada akun Gojeknya. Rata-rata banyak yang punya akun Gojek. Ya. Jadi mereka kadang kalau bingung, bagaimana sih cara transfer GoPay misalnya? GoPay. Ada bang. Betul. Jadi rata-rata banyak yang WA saya itu, karena kan saya pasang umum itu nomor saya di Facebook, di YouTube, dimanapun itu saya pasang. Jadi mereka bisa langsung menghubungi saya, bang. Saya pesan Indomie, tapi tidak ada driver. Di mana? Kau pesan di mana? Kau pesan di sini, oh ya, saya ke sana. Tidak lama itu saya dapat orderannya. Oke. Itu sangat susah memang membuat karakter. Tapi seiring berjalannya waktu ya. Sama halnya ini ritual seni budaya. Ya, saya bicara lagi tentang seni budaya. Karakternya itu adalah seni kesenian. Ya. Jadi orang yang sering menonton live streamingnya kan baru beberapa kali live streaming. Saya tidak mau bikin live streaming perbincangan begini karena nanti merusak karakternya. Oh iya. Makanya tidak pernah saya bikin. Jadi kalau ada acara kesenian baru lah. Iya betul. Ritual seni budaya ini tapi untuk video biasa ya setiap hari. Ya. Tetap konsisten. Upload video. Ini saya juga ini ada perkembangan itu ada mungkin 1 bulan ya. Betul. Naiknya. Yang penting konsisten. Nah, satu tambahan. Saat selesai live kita tidak spill video yang tadi waktu kita live, spill bagian-bagian yang sorotan. Ada. Tidak, maksudnya kan kita bisa lain sorotan, lain kita cari sendiri lagi kembali. Nanti kita jadikan itu short. Betul. Oh iya boleh. Nah, nanti di video shortnya itu dikaitkan live ini. Oh begitu. Saya belum pernah itu. Kalau video dikaitkan short pernah. Short dikaitkan ke live streaming bisa juga. Belum juga itu. Itu. Belum pernah. Jadi cari momen-momen yang menarik, yang lain daripada yang lain. Momen 1 menit ya kan, short 1 menit aja. Momen 1 menit, ambil itu, pasang di short, kaitkan ke live streaming. Oke, siap. Nanti dicoba. Karena sekarang live streaming juga ya 2024 itu udah siap sekali. Ya, dan memang kalau live streaming dengan mode
potret begini itu digabungkan ke dalam SOR. Jadi orang scroll SOR itu bisa muncul live streaming kita. Begitu ya. Ya, jadi umpama tuh orang memang suka nonton SOR, rata-rata ya orang suka nonton SOR. Kan begitu nih. Scroll bisa muncul live streaming kita di situ. Jadi saat dia ketekan, masuk di live streaming kita. Iya. Nah, itu kalau yang model potret, tapi kalau landscape tidak. Begitu. Makanya aku bilang kalau untuk kayak bincang-bincang saja lebih bagus kalau potret. Oke. Putra Kamampu, halo juga. Putra Kamampu. Darwis Cika, malam Cika, Darwis Maros. Oh begitu. Itu juga yang di DTP saya belum ketemu juga sama siapa itu namanya. Lupa lagi DTP. Suruh ke sana juga. Ya maksudnya begini, enak tuh. Jadi yang tahu, jadi yang tidak tahu jadi tahu. Gitu. Oke, jadi malam ini kita seperti membuat sebuah konten podcast ya, perbincangan. Jadi nanti saya juga akan download ini dan upload di Bangkiku. Saya itu kalau live streaming di Facebook tetap saya download kembali baru upload di Bangkiku. Nah, berbeda kalau yang di Bangkiku tidak saya upload di sini. Iya. Oke. Jadi kalau saya live streaming di Facebook, saya download terus saya upload di Bangkiku. Jadi ini masuk kategori podcast. Podcast dan mukbang. Ya, betul. Jadi untuk teman-teman, Bang Firman Sagli, selamat malam. Jadi Putra Kamampu katanya nih bertanya nih sama siapa ini katanya? Sama Bang Kikuk. Putra Kamampu. Selamat malam Putra Kamampu, belum berteman saya. Oh belum berteman? Belum. Oke, nanti. Selamat malam Bang Putra Kamampu. Saya Bang Kikus ya. Jadi biasanya saya juga sering gabung sih, tapi sementara live juga ini. Tapi ada HP itu saat balik. Ya ini Bang Kikuk dari NTT, ya. Dari NTT ini alhamdulillah nih. Saya masuk pakai ritual seni budaya saja. Tidak ada nih ya, belum. Salam juga Bang katanya. Kenal dari NTT. Malam juga Bang, salam dari NTT. Ya salam kenal Bang. Terima kasih sudah hadir, sudah meramaikan. Sudah ada yang menginap di sini? Sudah ada. Jadi di mana tinggal tadi? Di situ. Panampu Jauh itu. Tengku Umar. Tengbar 10. Lorong 1. Biasa saya dapat orderan tembus ke sana. Saya malah tembus kadang sampai tembus goa. Oh. Biasa tengah-tengah malam saya enggak tahu ini di goa bagaimana saya ini. Iya. Karena kan kita diarahkan terus sama orderan terus. Iya. Pindah ke sini. Di sini dapat orderan mengantar ke sini. Nanti di sini mengantar lagi ke sini. Dari sini mengantar lagi. Kadang tengah malam gimana saya ini? Tapi itu maksudnya pernah mendapat kejadian yang ini enggak lagi ngantar nih atau lagi pulang gitu? Maksudnya di mana saya ini kok agak nyasar atau? Wah, sering. Kalau apalagi kalau di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota itu kadang saya buka maps dulu karena saya di mana ini? Saya jalan-jalan terus tidak ada jalanan yang saya kenal misalnya. Di mana ini saya tidak tahu. Jadi kadang kalau tidak mau bingung, saya pasang target umpama saya menuju ke sini aja dulu. Misalnya ke MP, kalau sudah di MP kan sudah kenal. Ya memang kalau udah di MP itu kan Jalan Sulawesi itu agak ini juga saya pernah ke situ. Kok pusing saya ini? Terputar ini. Waduh. Apalagi kalau yang satu jalur itu. Selamat malam Rahmania Samsir, selamat malam. Selamat bergabung. Jadi saya tadi ini baru mukban ya. Saya baru mukban mie pedas Bandung. Jadi mie pedas Bandung itu enak. Jadi teman-teman kalau minat untuk mencoba bisa berkunjung di Pasar Amarang. Untuk yang berada di wilayah Kabupaten Maros bisa berkunjung di Pasar Amarang. Kalau yang berada di Kota Makassar, Sudiang misalnya, Rahmania, silahkan berkunjung di situ di Pacerakang di depan gerbang Mangga 3 di situ ada. Enak. Mantap pokoknya. Mana Bang Kikuk ini nggak kelihatan? Kita lihat dong, kelihatan nanti.
Halo Ramania. Selamat malam Ramania. Haikal spesial abangku orang Malaysia. Oh terima kasih banyak. Thank you, thank you. Kacilos salam santun. Mana Kacilos? Nih Kacilos. Orang BTP. Mana itu Kacilos? Orang apa? Orang BTP. Orang BTP. Iya. Jam berapa selesai live? Nanti juga tahu jam berapa. Tapi bohong orang Indonesia. Oh begitu ya. Berarti masih panjang perjalanan ini, cuy. Ini sudah berapa jam tayang ini, Bang? Sudah masuk ya persyaratannya? Ini udah tinggal yang kedua. Yang kedua, Tinggal menunggu. tahap kedua. Oh, menunggu anu ya. Nah di tahap kedua itu saya stop dulu. Karena apa? Video belum diselesaikan ngeditnya, takut ada yang klaim hak cipta. Oh, nah terus saya juga belum paham itu di situ apa saja yang harus disiapkan. Ikuti saja sih, Bang. Kalau saya mengikuti saja tanggal yang ada di situ. Kalau ada yang mungkin pakai bahasa Inggris, saya itu kadang kan ada translate. Ya. Saya tuh saling dulu semua, baru lempar ke translate. Kalau saya paham, oh ya. Oh begitu ya. Lanjut sampai pagi. Tinggal yang kedua, tahap kedua itu kan diselesaikan dulu, ada klaim hak cipta, nanti saya ada kendala juga nanti. Kalau klaim hak cipta dan videonya banyak view, tidak usah diganggu. Oh, begitu ya. Kalau klaim hak cipta musik itu ada namanya bagi hasil, ada juga yang tidak bisa dimonetisasi. Musik itu ada yang tidak bisa dimonetisasi memang. Mereka tidak mau kita monetisasi. Artinya cuma dia yang bisa dapat, cuma dia yang monetisasi. Semacam contoh musik-musik yang dari luar negeri mungkin. Ya ada kayaknya memang. Ada beberapa musik itu yang kasih kita, yang membuat dolar kita warna merah. Oh. Tapi sebenarnya dia mengizinkan video itu ada di dalam. Tapi dia tidak mengizinkan kita untuk monet. Untuk berbagi hasil, nggak mau. Nggak mau dia. Oh begitu. Berarti ada dua macam ya, bukan dolar. Maksudnya bukan Dolar kuning. Kalau dolar hijau kan kalau maksudnya klaim hak cipta bagi hasil itu masih enak. Ya. Karena berapa? 30% kita dapat, dia 70. Oh iya lumayan lah ya, masih ini Masih ada. Tapi ini dolar merah. Tapi ini saya pernah nonton Kamar Jerry. Itu kan channelnya tentang cerita kejadian nyata lah istilahnya tuh. Iya. Tapi dia itu kalau ada sesuatu video yang diambil dari aplikasi lain lah, misalnya Facebook ataupun ya YouTube yang lain lah istilahnya, tapi dia kasih hitam putih begitu. Video itu walaupun ada sekitar 5 detik lah, tapi dikasih hitam putih. Apa mungkin itu menghindari itu klaim hak Iya. cipta itu? Dia menghindari yang namanya copyright. Copyright. Jadi beda klaim hak cipta. Klaim hak cipta itu kayak musik hak cipta, dia menciptakan lagu itu. Tapi kalau copyright itu kayak lagu videonya orang, videomu download, upload juga di YouTube. Nah itu otomatis akan terbaca sebagai copyright. Oh. Copyright. Jadi Jadi cara menghindarinya itu tadi ya? cara menghindarinya seperti itu tadi. Diubah pencahayaannya, diubah apa ya? Kadang kalau mungkin dia memanjang, kita buat jadi melebar. Ubah pokoknya bagaimanapun diubah. Karena begitu, makanya yang ada yang namanya cerita film. Cerita film itu kan video orang diambil baru dia ceritakan kembali. IQ 7 pernah dia dismonet karena mungkin ada Terbaca mungkin begitu. Tapi sekarang mungkin alhamdulillah enggak ya. Iya, sebenarnya kalau yang namanya juga reupload video, ya hati-hati saja kadang terbaca. Karena kan kalau terbaca satu kali saja dilapor sama pemilik sudah. Makanya gini Bang, kalau biasa saya lihat channel-channel ini yang udah 5 jutaan nih, mereka itu
5 detik ganti gambar, 5 detik ganti gambar, 5 detik ganti gambar. Iya, betul. Jadi saya berpikir dalam otak saya kan, oh ini apakah ini menghindari itu? Dia menghindari itu. Oh, menghindari dari copyright ya. Tapi Jadi itu 100% aman, aman nggak? saya nggak tahu itu. Tapi kalau dilihat dari dilihat di lapangan sih kayaknya aman. Aman ya? Iya, karena banyak yang tembus monet juga. Iya iya. Kayak Iya. ada itu yang di Berandasi juga anak kecil itu. Dia masih sekolah sekarang SMA, tapi udah pengikutnya itu banyak. Namanya M Akui. Ada itu dia konten-konten videonya orang saya lihat dia edit ulang. Jadi dia ambil videonya orang terus dia edit selucu mungkin dengan kata-kata juga yang menurut gue tahunya Dubbing ya. dubbing suaranya Dubbing itu yang suara. bikin menarik. Jadi sebenarnya dia itu satu kali upload itu memang wah, luar biasa dia. Memang sudah banyak yang dia karakternya ceritanya dia lucu. Jadi orang berpikir saat ada uploadan dari NAQ ini bagaimana kelucuan lagi. Iya iya. Kelucuan bagaimana lagi yang dia buat ini. Iya iya iya. Nah, itu yang dipikiran mereka. Itulah yang namanya kreator harus memang kreatif tentang istilahnya membuat video. Tapi kalau saya sebenarnya masih saya pertama takut kalau dibilang mau re-upload ya. Ya betul, saya juga begitu. Saya takut jangan sampai kita sudah besar misalnya, channel kita sudah besar terus, nah nanti di situ apa ya, kita malah tiba-tiba kena ada kesalahan. Ya ya ya. Itu yang di situ pertama saya takut. Terus yang kedua saya kembalikan ke diri saya, kalau umpama video saya kita capek-capek bikin video, otomatis kalau kita bikin konten vlog misalnya kita itu pasti danai, tidak bikin begitu saja, tidak video itu tidak muncul begitu saja. Ya 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 ya. Butuh waktu, capek keringat. iya. Tiba-tiba ada yang copot, edit ulang, Ya. malah dia lebih berhasil dari kita. Ya, ada itu yang apa itu? Mungkin saya bilang ya, Kak Yoto Kebo. Yoto Kebo itu kan dia di YouTube videonya diambil, di-share di TikTok. Di TikTok viral. Nah, kemarin pernah itu dia protes di TikTok itu. Nggak tahu siapa yang ngambilnya itu. Begitu kejadian. Iya. Gara-gara makan mie instan, ternyata videonya viral di TikTok. dia ambil sama orang itu. Banyak begitu. Makanya kita kan sakit hati toh yang pemilik. Kita merasa saya yang punya malah biasa-biasa saja, tiba-tiba orang yang tinggal copot saja tiba-tiba dia yang meledak. Ya betul. Saya berpikir di situ, makanya saya tidak mau video re-upload. Saya tidak mau. Pernah saya dulu pernah membuat channel cerita film. Ada 3 kalau nggak salah, ada 3 film yang sudah saya buat dan saya sudah ceritakan, bagus. Tapi tiba-tiba ada bisikan ya, tidak merasa, tidak merasa kan? Kayak kurang gimana ya gitu ya. Orang setengah mati loh gitu video ini. Iya. Tiba-tiba langsung download videonya. Apalagi Dia modali itu video. apalagi bikin film semacam film Avatar Ya. itu ber-MM. Makanya langsung stop. Mending bikin konten sendiri. Mendingan kreatif sendiri. Baru yang dipikir juga begini. Kalau kita re-upload video, karakternya kan sudah re-upload. Kapan-kapan kita sudah ditutupi semua, tidak bisa lagi. Orang pasti mencari caranya bagaimana supaya tidak bisa di re-upload. Semua orang itu mencari cara supaya tidak bisa re-upload videonya. Ya, apalagi sekarang zaman teknologi yang sudah canggih. Pasti bisa itu. Jadi kalau umpama mentok, kita sudah tidak bisa lagi re-upload videonya. Setiap kita download video orang terbaca. Misalnya terbaca, dilapor. Padahal channel kita sudah besar. Terbaca. Kena pelanggaran lah. Ya. Anggaplah pelanggaran pertama mungkin belum di banned. Tapi pasti kita sudah mulai takut. Iya pasti. Jadi mau dirubah lagi bagaimana? Mau dirubah jadi konten vlog, tidak ramai lagi. Tidak ramai lagi. Mendingan apa adanya ya. Karena
kalau karakternya sudah video upload, orang pikirannya video upload. Nah. Ketika berubah jadi konten vlogger, sudah tidak ramai. Iya. Ini mendingan apa adanya kreatif kita sendiri gitu. Jadi bertahap orang, tidak usah, jangan terlalu, kan ada namanya melangkah satu selangkah demi selangkah kan. Nah, kita pakai ada istilah itu. Oke. Tidak ada orang langsung naik di kelas 5, harus kelas 1 dulu. Ya. Naik rumah juga harus naik tangga pertama Ya, dan kedua. begitu. Nah, begitu guys, obrolan kita ya. Pokoknya jangan pernah istilahnya seperti itu. Harus kreatif kita sendiri, upload mau dimanapun, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di YouTube ya. Jadi juga untuk teman-teman yang mungkin berpikir mau beli subscribe. Nah, banyak yang jadi pertanyaan itu. Ada yang teman-teman berpikir mau beli subscribe supaya tercapai subscribe-nya. Oke. Tapi kalau kau beli subscribe misalnya ke satu orang, kau beli subscribe misalnya 500 subscribe. Oke, ya bertambah langsung 500 subscribe. Cuma ini 500 subscribe, apa gunanya? Mereka tidak akan nonton. Ya, betul. Nah, untuk menghasilkan uang itu penonton, Iya, bukan subscribe. bukan subscribe. Ada sejarah ya, teman saya nih orang Parepare. Cuman saya belum pernah, saya nggak bisa sebutin channelnya. Iya, jangan. Beliau subscribernya 2000. Gajiannya per bulan 15 juta. Iya, karena penontonnya. Penontonnya. Saya bilang wah gagah sekali ini. Gitu. Oh, jadi intinya itu ya. Itu subscriber beli itu dari mana tuh kira-kira? Itu kalau menurut saya ada yang seperti ini. Di satu laptop kan bisa kita buka beberapa kali, buka email banyak di dalam. Nah, jadi anggaplah ada yang buka sampai 100 email. Satu laptop itu 100 email ya. Jadi setiap email kan satu akun itu. Ya, satu email kan satu akun. Ya. Itu. Pokoknya 2024 itu banyak juga yang ketipu. Emang sih dari dulu ya penipuan itu. Ya, dari dulu gitu. Cuman aduh sangat disayangkan sekali ini buat kawan-kawan yang pemula yang nggak sabar. Ya, betul. Yang pengen cepet-cepet naik gitu. Saya dulu kenapa saya bisa berbicara begitu? Karena dulu waktu untuk mencapai 1000 subscribe Bangkiku ini saya juga pakai itu. Saya juga pakai itu. Jadi kalau tidak salah dulu itu subscriber saya cuma 800. Sudah mencapai jam tayangnya. Jadi untuk mencapai 1000 itu maka belilah. Saya beli. Ya. Beli. Nah, jadi oke, memang tercapai 1000 dan termonetisasi. Nah, tapi tidak lama itu hilang lagi itu yang 1000, yang 200. Oh, begitu. Hilang lagi. Tidak lama itu. Oh, enggak. Dan di situ sebenarnya yang termasuk juga akun konten kita kalau tidak jelas konten kita ini karakternya tidak jelas itu tidak arah mau berkembang dengan cepat enggak. Nah, itulah yang kejadian di Bangkiku ini. Bangkiku ini dulu karakternya tidak jelas. Tapi saya lihat di Bangkiku dia dulunya itu banyak penontonnya. Iya, Kenapa jadi lama-lama? tapi karakternya tidak jelas. Begini, dulu itu apa saja yang saya video saya upload. Mau sepak bola, masuk di karate, Ya. masuk di balap motor, berita. Kalau saya pergi meliput kan sebagai kan Iya. asal angkat juga beritanya di situ. Terus apa lagi ya, sepak bola, karate, pokoknya banyak jenisnya jalan. Makanya karakternya tidak jelas. Iya. Tapi penghasilan sekarang udah banyak ya di situ. Enggak. Ini kan begini. Dulu sudah tembus 200 per bulan, 300 kadang per bulan. Tapi saya merasa wah, bahaya ini kalau begini terus. Ini kan ini ada junior saya yang dulunya belajar dari nol dari saya. Iya.
ini sudah berpenghasilan malah per bulan dia. Saya 1 tahun baru bisa gajian. Iya, iya, iya. Dia gajiannya per bulan. Wah. Makanya saya menyadari bahwa kesalahan saya itu karakternya Bang Kiku ini tidak jelas. Oh iya iya. Berarti poin yang paling penting itu ya, tahu poinnya ya. Nah, karakternya Bang Kiku ini tidak jelas. Apakah dia konten bola? Apakah dia konten kesenian? Berita. Konten berita kah? Atau konten karate kah? Iya iya iya. Nah, tidak jelas. Makanya saya berpikir saya harus merubah. Nah, 7 bulan yang lalu barulah saya mulai. 4.000 video saya lebih, 4.000 lebih. Saya privat sisa 600 yang publik. Ini 600 sisa yang vlog, konten vlog yang ada saya di dalam. Oh dipilih ya? Dipilih misalnya satu. Iya, saya pilih. Tapi kan gampang sih sebenarnya, karena kan ada memang playlist saya. Iya. Jadi cukup masuk di playlist saja. Masuk di playlist. Jadi yang konten vlog yang ada saya di dalamnya saya simpan. Terus yang karate, sepak bola, balap motor, kesenian, tradisi itu saya tidak publik. Saya privat jadi tidak publik. Itu 7 bulan yang lalu. Saya privat tidak publik. Di situ down. Jadi awalnya sudah sampai 300, kadang 400 ribu per bulan. Down. Pertama dulu turun menjadi 200 ribu. Terus turun menjadi 100. Turun menjadi 10.000. Sampai untuk pernah dapat 10.000. Sebulan itu. Iya. Nah, sekarang mulai naik lagi. Jadi down bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, bulan kelima naik. Bulan ke-6 naik, bulan ke-7 naik lagi. Iya. Bukan berarti intinya itu bukan takut misalnya sepi sih sebenarnya, tapi lebih susah mempertahankan itu ramenya gitu. Nah, jadi makanya teman-teman ya sebelum mengalami hal yang sama dengan saya, sebelum besar ya akunnya, mending perbaiki dulu karakternya channel teman-teman. Maksudnya karakter di sini temanya itu. Tema. Apakah teman-teman fokus tema konten vlog? Kalau teman-teman fokus tema konten vlog ya vlog saja di situ. Iya. Jadi kalau yang mungkin kayak tradisi jangan dimasukkan. Iya. Kesenian budaya jangan, sepak bola jangan. Betul. Itu sangat diinikan juga ya sama suhu di atas. Maksudnya kita harus satu tema memang gitu. Nah, dari situ tapi ada hal di balik yang namanya apa lagi ya? Di balik kemunduran Bang Kiku ada anak yang menghasilkan. Maksudnya anak ini di kawasan budaya. Oh itu. Jadi 7 bulan yang lalu saya mengambil keputusan untuk mengubah Bang Kiku ini menjadi karakter Bang Kiku vlog. Iya. Nah, makanya saya buat juga satu channel. Baru satu karena masih sebenarnya belum yang balap motor belum saya buatkan. Yang sepak bola belum saya buatkan. Yang karate belum saya buatkan. Baru satu, ritual seni budaya. Jadi semua kesenian budaya yang pernah saya upload dulu satu persatu saya download. Kan sekarang posisinya tidak publik. Jadi saya download dulu. Terus kalau sudah saya download sudah ada di galeriku, saya privat di situ menjadi untuk saya. Karena ada 3. Untuk saya, tidak publik dan publik. Iya betul. Nah, jadi jadi pertamanya publik. Ku privat menjadi tidak publik. Nah, jadi kalau tidak publik masih bisa ditonton. Jadi teman-teman kalau menuju ke playlist sepak bola masih nonton di situ. Masih bisa karena tidak publik. Oke. Berarti harus dipribadikan itu ya. Jadi kalau sudah mau diupload di channel lain baru dipribadikan. Oke. Karena jangan sampai terbaca kalau masih bisa dinonton berarti masih terbaca nanti di YouTube. Oke, itu ilmu ya guys ya, ilmunya. Jadi kalau teman-teman punya banyak video campuran mending dibuatkan channel baru. Terus nanti di-download dulu. Di-download dulu, setelah itu kalau tidak mau dihapus saya sarankan jangan dihapus tapi jadikan tidak publik. Kalau tidak publik kan biar YouTube tidak tahu. Yang tahu kita saja. Nah, jadi kalau sudah di-download dijadikan tidak publik, upload di channel barunya. Nah, begitu yang saya lakukan di Ritual Seni Budaya. Nah, mantap kawan-kawan. Jadi ilmu ya. 7 bulan yang lalu saya mulai kan.
per hari saya download satu per hari, kadang dua kalau ada waktu umpama lagi santai tidak sibuk ngojek, saya upload dua, tapi kadang satu lebih banyak satu. Saya konsisten itu tiap hari pasti ada upload, kalau bukan satu dua. Berarti sudah ada cadangannya ini nih videonya nih. Iya, masih banyak cadangan saya. Mantap. Masih ada ribuan, jadi tidak Iya, iya. tidak kehabisan. Oke. Jadi saya tidak kehabisan video untuk ritual seni budaya. Ya itu cara yang mungkin teman-teman ada yang seperti ini ya. Ini suatu cara yang bagus gitu untuk misalnya ya daripada dihapus dengan seperti itu. Upload satu persatu. Ya. Nah, jadi saya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah alfa upload di ritual seni budaya. Karena kalau tidak ada video baru, video lama yang saya tarik. Ya. Kalau ada video baru, simpan dulu ini. Tidak usah diganggu. Iya. Nanti kalau umpama tidak ada lagi kayak waktu bulan Ramadan, banyak video baru. Patrol sahur. Jadi Iya. ini tidak dikasih aja dulu. Iya. Ah, ini baru tadi ya. Begitu. Download satu-satu. Download lagi satu tadi pagi download satu, upload. Nah, besok lagi download lagi satu, kalau belum ada yang baru. Iya. Oke. Ah, itu teknik saya sih. Dan alhamdulillah ya dengan konsisten. Nah, pertama yang saya buat itu video upload dulu, video panjang. Terus dari video panjang ini saya buatkan short. Minimal 1 kadang 2 kalau panjang, videonya panjang durasi 10 menit, saya buatkan 2 short. Iya. Nanti shortnya ini saya kaitkan ke video panjang itu. Oke. Begitu terus. Karena kan begini, kenapa harus kita kaitkan? Anggaplah video baru kita upload ini. Terus satu tahun kemudian video short itu anggaplah baru muncul di berandanya orang video short kita. Iya. Nah, jadi kalau orang tertarik dengan video panjangnya, otomatis dia harus ke profil kita dulu kalau tidak dikaitkan. Di profil kita belum tentu dia dapat. Iya. Harus dia scroll belum tentu dapat. Nah, ini untuk mempermudah penonton kita menemukan video lama kita. Sip. Tidak mesti lagi scroll. Pasang di situ, kaitkan video panjangnya supaya langsung klik menuju dia. Oke. Tapi kekuatannya juga itu video short itu selain live streaming juga subscriber juga lumayan itu. Luas itu. Jangkauannya TikTok, jangkauannya video short itu. Pernah saya upload video short 1 jam kemudian ada puluhan ribu. Orang kan begini, kadang orang penonton alami itu biasa enak. Ini kayak raja, penonton itu raja. Iya. Jadi mau dia dong. Scroll. Ada punya kita Tiba-tiba muncul punya kita. Sebentar sekali nonton, karena tertarik. Langsung habis 1 kali putaran. Penasaran? Oke. Pasti penasaran dia kalau umpama dia tertarik. Saya kan dulu di channel saya itu ada 160 video short. Cuman di situ ada lagu, ada yang kelainan cipta, ada yang macam-macam. Ada tanda airnya itu TikTok kan. Udah saya enggak ini hapus semua. 150 short, ada penayangannya 5.000, 4.000, 2.000. Cuman saya hapus semua. Karena pikir-pikir banyak sekali ini. Begitu. Seharusnya dipribadikan juga bisa kayaknya. Ya dipribadikan saja. Di pribadi tidak bisa dilacak lagi oleh YouTube. Iya. Maklum lah dulu, maksudnya sekarang juga ya pemula gitu, cuman dulu lebih dari pemula. Iya, artinya kan kita ini belajar dari pengalaman. Ya, dan bisa juga belajar dari silaturahmi kita bersama teman-teman. Cuman kan saya di sini di YouTube memang ada belajar dari Kak Tanam Kasih, dari Mbah Yoyon SK, dari teman-teman yang lain. Jadi setiap kata demi kata yang alhamdulillah saya lakuin ternyata tujuannya seperti ini. Kayak deskripsi. Ya, deskripsi penting itu. Nah, jangan diabaikan, Pak. Itu banyak teman-teman pemula yang lain mengabaikan deskripsi. Saya udah kasih tahu. Jadi kalau saya teknik saya itu di HP kita kan masing ada tempat untuk menulis catatan. Ya. Kita pasang saja catatan untuk video kita di situ. Saya pasang jadi di situ catatannya pokoknya apapun yang berkaitan dengan konten kita. Nah, seperti Bang Mipit kan mie pedas, mie goreng. Ya betul. Pokoknya catat semua itu. Jadi nanti di deskripsi terpasang semua itu. Ya betul. Jadi saat orang mencari di pencarian mie pedas,
Mungkin bukan mie pedas Bandung dia cari. Iya, tapi ada. Tapi bisa muncul mie pedas Bandung. Selip-selip. Nah, begitu ya, cocok. Makanya semacam hashtag juga itu kan saya agak kepikiran ya sekarang gitu. Ternyata lebih dahsyat sekali. Kalau bisa bikin hashtag sendiri. Nah, ada hashtag sendiri. Jadi kalau saya itu hashtag sendiri Bang Kikut. Nah, itu hashtag sendiri. Kalau saya mipet mungkin ya, Mipet. Di situ ada tertulis kurang lebih 100 video. Berarti sudah ada ininya ya, udah terbaca ya. Alhamdulillah. Jadi orang datang makan di sini kadang merasa enak buat postingan di Facebook. Bisa saja dia bikin hashtag juga mipet. Ya. Jadi nanti itu masuk di yang kita itu. Oh, begitu ya. Oke. Nah guys, malam hari ini banyak sekali ilmu ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya silakan, ada pertanyaan. Ya Tokebo. Ada pertanyaan di sini silakan. Mungkin teman-teman yang hadir di channel saya silakan. Aduh, mumpung ada di sini ya. Mari kita bincang-bincang santai ini bersama sesama konten kreator. Kebetulan ini kita ngopi bersama ini. Lama sudah dirancang-rancang untuk kopdar ini baru tercapai. Iya. Saya pengen nanti pulang ke Bandung banyak yang mau dituju. Sidoarjo, Pacitan, Jawa Timur, terus Madiun, terus Bandung, terus Sukabumi, Cipanas. Rencananya mau ngumpul di Bandung. Rencananya nggak tahu berapa orang kreator itu nanti ketemu. Ya mungkin kalau tahun depan sudah pada gajian kayaknya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah kita ngumpul di sana. Bang Kiko kalau ini ikut kesana nggak apa-apa juga. Iya. Nanti ini saya sebenarnya begini. Ini kan ritual seni budaya. Kenapa saya memakai nama ritual seni budaya? Itu karena saya ingin nanti meluas ini, bukan cuma Sulawesi saja. Oh iya. Jadi kesenian kebudayaan bukan cuma untuk wilayah Sulawesi saja, negaraku nanti itu. Oke, mantap. Sama saya juga ini kuliner kan. Pengen ke luar daerah juga. Ya tapi nantilah, sekarang sektornya juga belum rapi. Sama ini ritual seni budaya. Biarlah Sulawesi saja dulu. Ya. Susah saja dulu. Masih banyak di sini ya. Masih banyak yang belum. Ke Toraja sudah ya? Belum. Belum. Baru Sulbar berarti. Jadi baru Sulbar. Kalau ke mana itu yang adatnya hitam-hitam itu? Kunjo. Nah, belum ya? Belum. Nah, itu wah hebat itu. Jadi baru untuk daerah Maros, Bone, Goa, Makassar sama turun di Sulbar itu baru Mamuju. Nah, jadi baru sampai di sana. Jadi itu kan dalam lingkup masih keluarga. Iya. Jadi saya masuk di situ dalam artian karena mereka itu keluarga. Iya. Nah, jadi belum meluas. Nah, jadi lagi fokus di Maros dulu. Tapi saya kenapa saya tulis nama ritual seni budaya supaya itu nanti bisa meluas. Iya, mantap. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses dan kawan-kawan yang nonton juga sama-sama sukses ya di YouTube ya. Oke, jangan pernah menyerah guys ya. Coba ada pertanyaan nggak? Itu di scroll. Cempaka Asa. Cempaka ada. Oke, siap. Ya Tokebo ada. Wih, banyak Tokebo ini subscribernya luar biasa. Iya, ini Youtube Kebo ini senior kita. Dia dari perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Di mana itu namanya itu? Dulu udah lama kenal sama Bang Yoto ini. Cuman memang tidak bisa dipungkiri memang ini Great The Best ini senior ya. Subscribernya udah 200.000 lebih. Pokoknya sukses untuk Bang Yoto Kebo ya. Pokoknya Great The Best semua. Jangan lupa ilmunya berikan juga sama kita yang hadir di live streaming ini. Oke? Pertanyaan saya, kopi masih amanah di sana? Amankah di sana? Ada. Kopi Mau ada. tambah lagi bisa. Nih. Oh begitu ya. Dan itu juga kalau kita konsisten memang, kalau menurut saya begini, dari apa yang saya perhatikan, anggaplah begini, dari 100 video yang kita upload, berkemungkinan di antara 100 video ini mungkin hanya ada 1 atau 2 video yang meledak ya, jadi yang YouTube rekomendasikan ke penonton. Ya betul Bang. Nah, jadi nanti video ini yang akan memancing penonton supaya datang di akun kita.
Nah, setelah mereka Nah, datang, ini ilmu lagi nih ya. setelah mereka datang, anggaplah dia memang suka kuliner. Nah, jadi abang ini kan upload kuliner. Ya, Kebetulan ini orang scroll tiba-tiba muncul. Ini mungkin bersamaan ada 100 orang yang muncul ngikut kulinernya. ya. Jadi nonton bersama. Karena penasaran, mereka akan mengunjungi akun. Tapi kalau mereka melihat tiba-tiba di situ, kenapa ada postingan sepak bola, lagi nonton sepak bola? Oh, berarti halu videonya jadinya ya. Nggak jelas ini. Nggak jelas ini. Jadi halu gitu. Baik. Tinggalkan, abaikan. Oke. Diabaikan. Berarti masih mending kita saya misalnya Bu ya. Lebih mending saya misalnya live streaming di gerobak daripada tadi yang dibilang bola itu tadi ya. Karena ada itu Bang, live streaming saya yang mungkin direkomendasikan karena penayangannya sampai 14.000. Nah di situ saya kaget kan, itu terjadi di 3 bulan lalu lah. 14.000. Saya lihat itu rekomendasi YouTube sampai 1 bulan nggak pernah berhenti. Terus bertambah. Nah, harusnya sebenarnya kalau ada seperti itu bikin konten yang sama terus dengan itu. Harusnya. Berarti itu jadi contoh itu ya. Harusnya maksudnya bukan sama tapi harus di kayak mirip setema dengan itu. Buatlah dengan setema dengan itu. Nah, iya makanya saya di gerobak kok sepi. Enggak, maksudnya di gerobak kok agak ini ya, agak nggak tahu lah, mungkin agak penonton gimana. Kan kemarin tuh di HP di sana. Kalau ini kan HP di sini kalau sekarang. Jadi mungkin karena posisinya salah, nggak tahu berpindah. Jadi kan dulu di sana yang 14.000. Enggak, kalau enggak juga kalau masih di dalam posisi maksudnya di bagian itu enggak ya. Iya. Apalagi masih ada tulisan mipedasnya. Ada tulisan mipedasnya. Dan yang dibahas itu mipedas juga. Ya, apalagi kerja mipedas juga jualan ya, jualan mipedas gitu. Agak masuk akal ya. Enggak. Bukan pengaruh itu. Mungkin memang lagi seperti itu. Ya, betul. Sekali-kali juga bikin video biasa Bang. Maksudnya video biasa. Kalau bisa mungkin cara meracik mie pedas. Oh, itu mau. Nah, tapi jangan kan ada bagian-bagian yang memang perlu dirahasiakan. Ya, betul. Jangan dimunculkan itu. Ya. Itu kan rahasiaan itu. Ya, betul. Contoh kemarin ada teman saya di live streaming, mungkin sekarang nggak hadir ya. Itu Mas Yahya Channel. Beliau kan itu tema mancing ya. Beliau itu membuat pakan mancing dari bumbu masakan. Betul. Banyak itu yang bikin. Terus dia diucapkan di video, ternyata itu menjadi dolar kuning katanya. Jadi ada yang laporkan itu videonya, nggak tahu itu mungkin dari pihak itu bumbunya ya. Kalau menyebutkan merek memang. Iya, betul. Ya, itu. Merek sebuah perusahaan jangan disebut. Karena jangan juga ditulis di deskripsi atau di judul. Nah, itu yang membuat ada akun ini tuh. Iya. Saya baru itu sekarang oh ternyata seperti ini guys. Seperti Gojek. Itu saya tidak pernah tulis Gojek di dalam judul itu. Kalau tidak mungkin hashtag ojol. Tidak ada hashtag di dalam depannya baru Gojek kan tidak terbaca kalau begitu. Oke. Ya, lagi. Yang terbaca kan Gojek murni. Yang terbaca itu GOJK. Itu yang terbaca. Tapi kalau kita kasih hashtag di depan, tak terbaca juga. Tidak terbaca dia. Begitu. Oke, siap guys. Nah itu suatu cara ya guys ya. Ya. Menghindari yang namanya apalagi konten bermerek. Ya itu konten bermerek. Karena sebenarnya aman kalau kita pasang konten bermerek. Kalau kayak kita mau aman mau menyebut merek. Kan ada di situ di checklist itu konten bermerek, bersponsor. Tapi kalau kita klik itu juga masalahnya adalah siapa yang mau sponsor? Ya. Kecuali sudah ada endorse ya. Kalau ada endorse ya wajib kita tulis. Kenapa ada hal itu? Karena kan memang ada konten kreator yang di endorse. Tujuannya kayak gitu. Nah, jadi tujuannya supaya saat dia menyebutkan berulang kali nama perusahaan itu, nama merek itu aman dia. Oke, siap. Oh, itu suatu ini. Saya pemula ya, maksudnya baru dari kemarin juga udah tahu sih, tapi
kok bisa gitu kan, kok bisa sih ini gara-gara nyebutin titik-titik kok jadi dolar kuning. Saya jadi- dulu waktu belum tahu hal itu sering tulis Gojek di situ. Nah, ternyata itu gara-gara itu. Oh iya iya iya. Di TikTok itu lebih parah lagi. Nah iya betul. Saya Makanya pakai jaket Gojek di situ, tunggu sudah. sebentar. Kalau di YouTube masih aman karena tidak bisa dipungkiri YouTube dengan TikTok, YouTube dengan Gojek ini kerjasama. Ya betul betul. Nah, jadi kalau pakai jaket Gojek bikin konten ucapan Gojek, Ya. tapi Sip, sip. masih terkendala juga sih kalau ditulis Gojek masih kadang terbaca dan dijadikan dolar kuning. Iklannya tidak ada. Iya iya iya. Ya. Kalau dolar kuning tidak ada masalah sih sebenarnya, cuma tidak ada iklan. Ya itu. Itu kemarin juga kan ada teman-teman sebagian kok videonya ada sekitar 400-an video tapi jarang ada iklannya. Dolar kuning. Nah, terus dia ajukan monet, ternyata tidak bisa monet. Heran juga saya. Herannya apa? Beliau ini satu tema, cuman ya tanda kutip dia AI ya kontennya. Cuman kenapa nggak bisa monet? Ya juga cari tahu. Kalau AI itu bagaimana? Ya nggak tahu tuh Bas. Katanya AI nggak bisa monet, tapi mungkin AI yang dimaksud AI itu kayak apa sih? Oh, buat kayak ini. Nah, mungkin Ada kan kayak apa ya? Memang ada kuliah di situ di info berita di dalam pengaturan itu kalau kita memang membuat konten yang apa namanya ya, konten bukan asli tapi dibuat seakan-akan asli. Itu ada pernyataan di situ bahwa konten ini bukan asli tapi dibuat seakan-akan asli. Oh, Atau bagaimana bentuknya modelnya seperti itu sih sebenarnya? Saya juga bingung sih. iya, saya belum memahami tentang AI itu karena saya kontennya bukan konten AI Ya, kan. bukan. Kita kan konten vlog, Ya, konten langsung. ya langsung mau jelek mau bagus share gitu. Kalau gitu juga. Jadi begini, ada juga beberapa teman yang pernah WA saya. Ini dari tahun seni budaya ini sudah monet kah? Ya alhamdulillah sudah. Bilang, Masya Allah, 6 bulan monet. Bilang, kau pakai apa bikin konten? HP, kau lihat sendiri HP ku. Pernah nggak saya bawa kamera? Tidak. Ya gue bisa itu, makanya bilang mereka kadang jadikan katanya itu motivasi. Nah, makanya dia bilang mereka bangkiku saja dengan HP 6 bulan langsung monet Pak. Ya betul. Apalagi kita yang punya kamera ini. Betul. Kemarin saja pas saya bikin vlog di sana di Almarkas, kan ada makan bakso atau segala macam. Orang-orang pada ngeliatin kan. Orang-orang pada ngeliatin, banyak di situ bodo amat saya bilang kan. Iya. Gua nggak peduli, lu gua. Betul. Ya maksudnya kan gini ya. Seorang kreator itu mungkin di mata orang-orang itu rapi ya. Rapi, bersih, bersepatu, mungkin Gagah dan sebagainya. Saya cuma pakai sandal jepit, pakai HP, pakai tripod, rokoknya jarum coklat lah istilahnya. Cuman begini hahu kan ngomong. Mereka ketawa bodoh amat saya bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah segi kedepannya saya jauh lebih ini lagi ya. Mungkin kayak ya memang harus kita semakin belajar juga gitu. Bagaimana caranya supaya kita ini pemula tapi tidak murahkan gitu. Bukan berarti senior tapi abal-abal, tapi pemula tidak murahkan gitu. Jadi ada wajib diperhitungkan gitu kan. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan secara perlahan, melihat dari situasi dan kondisi kan, juga dari situasinya seperti apa. Jadi kita bisa, saya itu kayak pengalaman itu sangat berharga sekali. Makanya saya tidak berani lagi bikin konten sembarang. Jadi konten yang ada di Bangkiku ini mungkin ada yang masuk kayak wisata, tapi kan saya di dalam situ vlog. Ya betul. Vlog. Intinya lebih memfokuskan Bangkiku ini, vlognya Bangkiku. Ya betul. Pokoknya ada muka saya berarti. Ada muka saya di dalam, ada suara saya bercerita di situ ya. Nah, iya itu. Ini bukan sekedar bukan jadi upload, re-upload inilah istilahnya begitu. Yang aneh-aneh begitu.
Jadi saya sangat berharap teman-teman ini perlu sekali untuk di apa lagi ya? Sebelum membuat channel atau mungkin sementara berjalan yang pemula ya, usahakan fokus dengan tema. Ya. Gitu. Permantap dulu karakter dari akun kita. Karakter itu yang dimaksud itu temanya ya. Iya, iya. Jadi jangan mau campur caduk random. Itu peningkatannya enggak bagus. Peningkatannya enggak Tapi bagus. emang itu nyata sih, karena Apa itu? ada teman saya itu Selma Cilegon 2 bulan. Tanya itu orangnya ada nggak di sini? Ada nggak tuh temennya? 2 bulan monet. Tapi dia maksudnya belum melakukan pengajuan. Tapi jam tayang Sudah siapa? subscribernya sudah, ya. Penontonnya juga di live streaming di atas 50-an. Itu iya, besar kemungkinan itu. Nah, jadi saya pelajari di situ memang tadi yang sempat Bang Kikuk singgung kan, kita harus ya contoh misalnya bumbu mie pedas seperti apa. Kalau misal kita mie pedas, memang itu harus seperti Semua itu. membahas mie pedas. Ya semua membahas mie pedas dari A sampai Z, dari Pokoknya semua. semuanya. Semua yang mungkin Bahan-bahan. orang tidak sempat berpikir kan kita ada di dalam, kita sudah buat kontennya. Ya itu contohnya, sekarang meledak sekali, meledak punya penontonnya sampai juga ya sebelum saya misalnya ribuan live streaming penayangan, Selma itu udah lebih dulu naik. Nah, alhamdulillah gitu, itu satu grup teman saya. Mungkin sekarang dia lagi sibuk ya. Kalau memang sudah siap ya saya tunggu ini anunya, tunggu uploadnya begitu. Ya temanya satu tema memang itu. Jadi rata-rata itu yang berhasil. Rata-rata yang berhasil itu di media sosial, baik itu di YouTube atau di Facebook. Itu mereka yang konsisten dengan tema. Teman saya sekarang di Facebook dia. Itu konsisten coklat dia. Semua tiap hari coklat terus. Tapi artinya dia penjelasan terkait coklat. Jadi sebenarnya satu jenis satu itu bisa banyak jenisnya. Nah iya, Tapi tidak keluar dari situ. ya tahu. Itu itu sesuatu kemarin ada yang ngasih tahu kan, Bang Mipet gini. Oh iya, ini bahas katanya baksonya dari pasar, terus bagaimana cara bikinnya sampai jadi. Sampai jadi. Jadi kita membahas korek, contohnya korek ini misalnya buat apa? Korek ini apa itu ada batu iya. gasnya, ada apanya, ada di dalam gasnya segala Ada macam. plastiknya. Ada plastiknya. Ini bisa dibahas sampai 5 menit loh. Iya. Korek Betul. saja. Iya betul. Itu contohnya. Jadi satu biji bakso ini bisa dibahas sampai Jadi kalau dibilang memang ini mie pedas kalau dibahas secara seperti itu satu persatu saja. ribuan video gitu, nggak bakalan ada habisnya. Ya pokoknya untuk teman-teman kedepannya bikin konten ya harus seperti itu gitu. Misalnya juga Lombok. Bahas Lombok saja. Jangan melenceng dari Lombok. Tapi Lomboknya ini yang pertama, Lombok yang mana yang bagus, Lombok yang mana yang gambar yang modelnya seperti apa, atau yang kemasannya mereknya apa. Ya Lombok ini yang betul. membahas Lombok saja ini satu konten. Ya betul. Pokoknya udah kepikiran saya seperti itu. Tapi tunggu dulu ini video kan di channel saya udah 200 nih. Saya kan edit satu-satu. Tidak pakai laptop juga kan agak sulit lama itu. Saya juga pakai Scroll. saya pakai HP satu saja untuk edit video juga. Iya, betul deh. Tapi yang nggak dipungkiri memang kreator harus begitu, mau nggak mau kan. Enggak, ini sudah tengah malam ini. Udah jam berapa emang kan? Sudah jam 21 lewat. Weh, jam 10. Oke. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Salam santum untuk semua penonton saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita masih mau lanjut bang? Iya. Saya ini juga nih. Iya. Oke. Jadi sekian dulu untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Tentunya
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Maros, khususnya yang ada di wilayah Tompol Bulu, Tanra Lili, sekedar penyampaian bahwa di sini ada mie pedas Bandung yang tidak jauh dari Pasar Amarang. Jadi kalau teman-teman berada di sekitar Pasar Amarang, silakan untuk dicobalah mie pedasnya, enak-enak. Pokoknya kasih keluar keringat. Selamat malam, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.